inaman sa komiti dote umandai tasi an seko sisi uengak ma andai huhu kabatu seko na ibani ma andai na poso an pila nulis ma ana sundalos o nakabuhi na falwina ma nasamaw no anama. Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, pulau terselatan Indonesia. Di pulau ini, sejak masa lampau, masyarakat Rote hidup bersandar kepada alam. Dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya, masyarakat yang menetap di pesisir membekali diri dengan keterampilan menangkap ikan di sepanjang pesisir pantai. Selain menangkap ikan menggunakan kail, masyarakat pesisir juga memiliki keterampilan menangkap ikan menggunakan jala serok, alat penangkap ikan yang dibuat sendiri menggunakan bahan dari hasil memintal benang kapas. Keindahan alam Pulau Rote, khususnya di Batu Termanu Rote Tengah, seolah tiada duanya. Udara segar di padang rumput yang menghijau di musim hujan, dan puluhan ternak yang berkeliaran bebas di bentara savana berpadu membentuk sebuah harmoni kehidupan yang sederhana. Ini adalah Eastern Daumanukio, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Mama Ete, satu-satunya perempuan Rote Tengah yang masih membuat jala penangkap ikan dari benang kapas. Keterampilan membuat jala penangkap ikan dari benang kapas ini diwarisi dari mendiang ibunya sejak ia berusia remaja. Di masa lalu, setiap perempuan Rote wajib dapat memintal benang dari kapas yang ditanam sendiri di halaman rumahnya. Dalam membuat jala penangkap ikan ini, Mama Ete menggunakan benang yang terbuat dari kapas yang dikerjakan secara tradisional menggunakan tangan dan alat sulam jala. Anak nenek estetik mah umur 75 itu 5 atil itu 5 dan mulai daya boy na atil san hotelu atau daya atil san hotelu atau san hotel boy na goe apa sanai huna abalote aku inai huna ko aku mai bersihkan lagi ini enak ko aku cina ko aku lalek bahasa so na ini au tele nundai ia ada dia kemana ada kuat karena ini tele nundai so nah ini asyik ini so nah aku ia lele kalau au lele supaya kuat aku supaya tele nundai bahasa so nah ini anda di so nah au lo ini lo tasidal au sekor lagi ini ama aina pasal apa persona apa ini aturan normal ma ari kita ma aturan mai aku indai sona afen alasan dasar afen. Seiring dengan perkembangan zaman, saat ini pembuatan jala penangkap ikan dari benang kapas sudah lama ditinggalkan oleh masyarakat pesisir. Ini terjadi karena masyarakat pesisir Pulau Rote lebih memilih menggantikan jala dari benang kapas dengan jala penangkap ikan yang terbuat dari senar nilon dan sangat mudah diperoleh di toko. Dampak dari pilihan ini tentu saja mengakibatkan makin tergerusnya pengetahuan dan keterampilan warga pesisir dalam membuat jala dari bahan benang kapas.
Jadi nama saya Mikael Raumano, aktivis adat di Rote Tengah. Walaupun umur masih di bawah, tetapi apa yang saya tahu itu yang saya sampaikan untuk menjadi bagian dari generasi penerus bangsa. Dan topik ini menarik, yaitu bagaimana ndai itu dibuat dari benang yang asli dari kapas. Karena itu maka saya jelaskan bahwa ndai itu adalah alat tradisional yang di Termanu ini digunakan oleh mama-mama untuk bisa mencari nafkah. Cari nafkah itu di laut, dan cari nafkah di laut itu adalah mencari hasil-hasil laut, tetapi secara musim, katakanlah, karena laut itu ada meeting bulan purnama dan bulan baru. Dan meeting itu biasanya mama-mama persiapkan ndai itu dengan alat penampung itu nama sosolok. Nama sosolok itu tujuannya ndai ini ketika dia sorok dan dapat, misalnya dapat udang, dapat kepiting, dapat ikan, nah itu dikasih masuk di dalam itu sosolok. Dan bila mana kalau meeting itu air laut sudah naik kembali, maka mama tentu pulang dengan membawa hasil yang ada. Apakah dia dapat udang, dapat kepiting, atau dapat ikan, pokoknya yang dia dapat itu dibawa kembali untuk, kalau banyak, dalam jumlah banyak, bisa dijual ke tetangga, bukan dijual di pasar, di tetangga, atau dijemur kasih kering, lalu dijadikan bekal untuk beberapa hari ke depan. Jadi tidak sekaligus makan kasih habis, tetapi setelah apakah dimasak dengan cuka atau dibakar dengan api, pokoknya pas-pas untuk keluarga yang ada untuk bisa makan. Selama berabad-abad lamanya, jaring serok atau ndai dipergunakan masyarakat pesisir Pulau Rote sebagai bagian dari cara bertahan hidup dalam memenuhi kebutuhan protein keluarga. Ndai dipergunakan saat permukaan air laut mengalami fenomena pasang surut yang biasa disebut dengan istilah air meeting. Fenomena ini terjadi pada saat purnama dan awal bulan baru, di mana sebagian warga pesisir bergegas pergi ke laut, membawa jala serta perlengkapan lainnya guna mencari ikan-ikan kecil yang terperangkap dalam genangan air di saat fajar menyingsing atau saat matahari terbenam. Memang anak-anak yang daya, memang yang daya ke asyik sanutilu boy na mama na nila ndai ni maya forenga anu ndaya forenga omaliang dai kitil na ko au matea na supaya omaliang dai kitil ta mama ana nula ndaya boy na awali na kampo ma aktil so aktil sekarang ya dai kitil aktil so.
Sebagai warisan budaya leluhur orang Rote, ndai dari benang kapas patut untuk diperkenalkan sebagai jala ikan organik dan ramah lingkungan. Khususnya bagi terumbu karang yang secara tidak langsung merupakan rumah tempat berlindungnya ikan-ikan kecil. Masyarakat Rote yang berdiam di sepanjang pesisir utara dan barat Pulau Rote wajib menjaga keberlangsungan hidup terumbu karang ini. Mengingat wilayah pesisir utara dan barat Pulau Rote merupakan bagian dari Taman Nasional Perairan Laut Sawu yang patut dijaga kelestariannya secara bersama-sama. Jadi itulah kesempatan bagi mama-mama ketika ada meeting, dan karena dulu itu mata pencarian ini merupakan satu mata pencarian yang cukup menjanjikan bagi orang-orang berkekurangan, maksudnya janda-janda, yatim piatu. Nah, itu dari hasil laut ini bisa memberi mereka kehidupan, untuk apakah tukar dengan uang atau dengan makanan. Yang penting mereka dapat itu diatur sedemikian rupa untuk dapat hasil tukar dengan makanan atau dengan uang untuk menghidupi keseharian mereka. Jadi karena itu maka filosofi daripada ndai ini adalah bagi mama-mama itu dikatakan secara adat, secara bahasa ibu, bahwa inaman sekomiti dote omandai tasi an sekosisi wengak ma andai huku ke batu dan sekona nipanin ma andai na poso dan pila nulis ma anak sundalus o nakabuhay na falwina ma nasemau na nama. Dasar itulah maka ndai ini merupakan satu alat yang bisa menghidupi masyarakat kecil yang katakanlah tidak ada daya untuk mendapatkan berkat-berkat setiap saat, tetapi dari hasil ini bisa diatur sedemikian rupa oleh mama-mama untuk bisa menjadi jaminan kebutuhan hidup beberapa waktu. Jadi mungkin ini yang saya bisa sampaikan, kiranya bermanfaat bagi generasi ke depan. Ndai ini kan terbuat dari benang yang asli dari kapas, bukan seperti sekarang benang itu ada di mana-mana. Itu benang toko itu sudah bukan dari kapas asli lagi. Tapi benang dari ndai ini dia kuat karena dibuat langsung oleh mama-mama dari kapas asli. Jadi caranya begini. Kapas itu ditanam lalu tumbuh, lalu tepat pada waktunya dia berbunga, dan bunga itu kembang, kemudian dia merupakan buah yang dengan sendirinya dia terbuka dan kapasnya dilihat. Jadi ketika kapas itu terlihat oleh mama, maka mama petik. Yang punya bakat untuk buat itu benang, untuk ndai itu mama petik, dan pertama sudah petik,
maka dijemur dulu, lalu karena kapas ini ada biji, maka ada satu alat namanya leleok. Itu alat itu kapas dipasang di celanya, lalu diputar seperti roda. Diputar, lalu leleok ini mulai kasih pisah kapas dengan bijinya. Setelah terkupas semua sesuai dengan kebutuhan dai itu, maka ada satu alat lagi namanya bebusuk. Jadi mama mulai lingkar tikar, lalu kapas di dalam tikar itu, lalu dipasanglah bebusuk itu. Jadi dia seperti model apa ya, dia lengkung, alatnya lengkung, lalu dipasang tali, tapi tali itu dari istilah termanus ini ekenak. Jadi ekenak itu sudah dikasih dengan lilin, jadi dia lilin dari madu. Jadi itu ekenak itu sudah tertata rapi, kuat, lalu dibuat bebusuk itu. Jadi mulai dibuat bebusuk seperti ya, dia tarik itu tali, lalu mulai cabut pelan-pelan ini kapas, dan memang dia punya rentetannya rapi, kemudian ketebalan sama. Begitu ini benang ini. Nah, setelah itu lalu mulai dipintal jadi benang dari itu kapas itu. Nah, cara pintalnya adalah ada alat lagi namanya ina. Ina itu satu alat yang akan memproses itu kapas menjadi benang itu. Ada ina dan ada di punya alasnya. Ina itu ada alasnya, itu dari keong laut yang besar itu. Nah, keong laut yang besar itu, dan ina itu dia akan terputar di dalam itu keong, di kulit keong itu. Nah, lalu mama mulai pasang itu benang di itu ina, lalu dia mulai putar itu ina. Dia putar, dan ini ina ini terputar, lalu ini benang mulai jadi. Dia mulai jadi matang, lalu ini secara sambung menyambung, ini kapas ini dikasih sambung menyambung, lalu pada akhirnya itu ina itu untuk putar ini benang di itu ina. Jadi dia ame semua. Akhirnya tadinya ini kayu kosong, tapi akhirnya dililit dengan itu benang sampai menjadi besar. Jadi, nah setelah itu dikasih dengan lilin dari madu ini. Dari madu ini dikasih kuat dengan itu, di benang itu, lalu dia jadilah benang asli, sudah benang yang kuat. Jadi setelah itu baru dibuat landai itu dengan alat lagi, yaitu nama puik dan deak. Jadi dibuat itu ndai dengan cara itu, dengan alat itu. Nah, setelah ukuran besarnya sudah pas, maka dipotonglah 2 batang kayu yang ukurannya tergantung sukanya mama, bisa 1 meter, bisa 1 meter 10 cm panjangnya, dan kemudian dai itu dibuat tali pada pinggirnya, ada sebelah kanannya 3, sebelah kirinya 3, lalu diikat pada itu kayu, maka terjadilah ndai yang sebenarnya.
Sebagai warisan budaya leluhur masyarakat Rote, Ndai dari benang kapas patut untuk dilestarikan dan kembali diperkenalkan kepada generasi muda agar dapat dikenali dan diminati demi ketahanan budaya orang Rote. Sejalan dengan itu, yang perlu dipikirkan bersama adalah pengembangan usaha produksi Ndai benang kapas sebagai ikon tradisi dan budaya yang berkelanjutan dari masa ke masa. Untuk itu dibutuhkan lompatan yang lebih kreatif agar Ndai dapat menunjang keberlangsungan budaya, khususnya sebagai alat dukung bagi pengembangan ekonomi kreatif yang mendukung dunia pariwisata Rote. Dengan demikian, Ndai dapat menjadi stimulan bagi keberlanjutan budaya kepada berbagai pihak, baik pemerintah dan masyarakat umum, dalam upaya pemanfaatan tradisi dan budaya Ndai sebagai salah satu produk budaya daerah Pulau Rote. Nah, ini adalah hal yang sangat baik sekali. Kita berbicara tentang kearifan lokal yang dimiliki oleh orang Rotendao. Bahwa semua hal yang ada dalam kehidupan masyarakat Rote itu sebenarnya indah adanya, baik adanya. Namun bergesernya waktu, banyak orang mulai melupakan beberapa bahan-bahan budaya yang dipakai oleh orang tua nenek moyang kita untuk mereka memenuhi kebutuhan hidup mereka, karena mereka berpikir tentang efisiensi waktu, bagaimana cara mengolahnya membutuhkan waktu yang sangat panjang, ya, sehingga mereka berpikir bagaimana untuk membuat atau mencari jaring itu hanya dengan membelinya dari toko, ya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka atau apa yang mereka butuhkan untuk mereka gunakan, sehingga mereka tidak perlu lagi menggunakan Ndai ini. Namun saya pikir bahwa ini hal yang perlu kita angkat. Apalagi kami di sekolah ada pelajaran terkait muatan lokal. Bagaimana kami membangun pelajaran ini dengan memperhatikan kearifan lokal yang ada di sekitar wilayah sekolah kami. Nah, wilayah sekolah kami ini berada di wilayah perairan atau laut, di mana keseharian hidup masyarakat di Rote Barat, di pesisir pantai ini, mereka bergelut dengan laut setiap hari. Nah, tentang jaring yang mereka pakai untuk menangkap ikan, ini adalah satu kebutuhan hidup bagi para pencari, orang-orang yang senantiasa pergi ke laut untuk melakukan aktivitas mereka, ya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu ataupun juga anak-anak. Mereka menggunakan alat jaring ini untuk menangkap ikan yang biasa mereka namakan dengan istilah sesorok, menyorok ikan dari laut. Nah, pada zaman dulu kala, orang Rote menggunakan Ndai ini. Orang Rote menggunakan Ndai ini untuk menangkap ikan. Nah, saya pikir bahwa hal ini perlu saya angkat di muatan lokal sekolah saya. Bagaimana sekolah menghidupkan kembali beberapa aset-aset wisata yang sebenarnya dapat memberikan suatu daya tarik kepada dunia wisata, bahwa ternyata ada hal-hal yang menarik, artistik, yang indah sebenarnya yang patut kita lestarikan. Salah satunya tentang Ndai ini. Saya melihat Ndai ini adalah suatu kerajinan tangan yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk memenuhi keperluan hidup manusia, dalam artian menggunakannya sebagai alat untuk menangkap ikan. Sangat bagus sekali Ndai ini. Hanya memang dalam penggunaannya atau dalam pengerjaan menjadi sebuah Ndai yang dipakai untuk menangkap ikan ini memerlukan waktu yang lama, karena dari bahan mentahnya kapas harus dipinta lagi menjadi benang, dan dari benang ini dirajut menjadi jaring ini. Ya, tapi ini adalah hal yang sangat unik yang dimiliki sebagai suatu bentuk kekayaan yang ada di masyarakat Rotendao. Memasukkan keterampilan membuat Ndai sebagai bagian dari mata pelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah yang ada di Rotendao, sehingga ke depan dapat berdampak pada pengembangan ekonomi kreatif masyarakat Rotendao. Terkait Ndai tadi, harapan saya kita perlu bangun kolaborasi antara beberapa unsur yang ada, yang tentunya mempunyai peran yang penting untuk melestarikan budaya-budaya yang ada di Rotendao ini. Seperti dari kalangan sekolah, pemerintah, bahkan masyarakat pun turut ada di dalam.
untuk menjaga budaya-budaya yang pernah ada di Rotendao supaya tetap lestari, indah, dan bermanfaat agar bisa kita gunakan seterusnya dalam membangun citra atau karakter dari orang Rote itu sendiri. Tentang Dai. Dai adalah suatu alat yang sangat bagus dan sangat indah sekali dan harus kita kelola dengan baik sehingga budaya ini tidak hilang dari generasi-generasi berikutnya. Di sekolah, sebagai barometer yang pertama, saya akan berusaha untuk memasukkan kurikulum muatan lokal ini dengan proses pembuatan Dai dan bagaimana keberlanjutan Dai ini ditindaklanjut dalam asas manfaat Dai dalam pengelolaannya ketika berada di laut. Bagaimana orang-orang lokal dapat menggunakan Dai, menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar masyarakat sehingga mereka tidak perlu lagi mengeluarkan uang yang sangat banyak dan dalam membuat suatu peralatan yang akan berguna untuk mendukung mata pencarian mereka atau keberlangsungan hidup mereka. Sehingga saya sebagai kepala sekolah menggunakan basis kearifan lokal, mengangkat tentang budaya lokal yang ada di Rotendao, terkhususnya tentang Dai ini, membelajarkan kepada anak-anak bahwa kita punya budaya yang unik. Bagaimana kita menghidupkan kembali proses pembuatan Dai dan apa manfaatnya Dai, dan kita pakai ini, bagaimana kita meneruskan pembuatan Dai ini dan penggunaan Dai ini dalam keberlangsungan hidup masyarakat yang ada di daerah pesisir. Ini hal yang baik yang tidak boleh kita lupakan begitu saja, tetapi harus kita hidupkan kembali, kita lestarikan kembali. Toh pembelajaran-pembelajaran yang ada di setiap sekolah ini juga kita harus bisa untuk mengangkat semua kearifan lokal yang ada di sekitar sekolah tersebut dengan maksud untuk memberikan pemahaman kepada para peserta didik bahwa kita kaya akan potensi-potensi alam. Kita kaya akan budaya-budaya lokal. Bagaimana kita menyadarkan para peserta didik supaya mereka bisa untuk mengangkat kembali budaya-budaya yang sudah kita miliki, yang hidup selama ini di tengah-tengah kita, namun kita lupakan begitu saja. Ini saatnya untuk kita kembali lagi ke alam, back to nature. Bagaimana kita mengangkat kembali kearifan lokal kita terkait dengan Dai, kita ambil kembali Dai, kita hidupkan kembali proses pembuatannya, dan kita lanjutkan kebermanfaatannya untuk para petani, para nelayan di sini menggunakan Dai dalam melakukan aktivitas-aktivitas mereka, baik itu ketika mereka berada di laut maupun ketika mereka berada di darat.